Roland dan Raye sedang dalam perjalanan pulang. Kunjungan mereka untuk menengok Demian berakhir selepas makan malam. Sejujurnya selama makan malam berlangsung, Roland sempat merasa tak nyaman karena pembicaraannya dengan Jana tentang Raye. Roland baru menyadari jika sikapnya sangat berlebihan. Entah atas dasar apa ia ngotot ingin mempertahankan hubungannya dengan Raye di hadapan ibunya. Sempat melupakan fakta jika mereka sedang berpura-pura. Perasaan Roland seperti terombang-ambing tak tahu arah, tetapi tak henti memikirkan Raye. Seketika merasa was-was. Jujur saja, ia tak ingin dikontrol lebih jauh oleh perasaannya sendiri. Tetapi entah kenapa sangat sulit baginya untuk menyingkirkan Raye dari benaknya. Malam ini kamu masih nginep di rumah oma kamu? Tanya Roland, mencoba membuka obrolan dengan Raye, agar pikirannya tak bertambah aneh. Raye yang semula tengah berkutat dengan ponselnya, berangsur-angsur berpaling pada Roland. Lantas 2 kali anggukan ia berikan pada pria itu sembari berkata, "Iya, Pak. Kenapa nggak pulang ke rumah? Saya sempat lihat data kamu, dan alamat rumah kamu jauh lebih dekat dari kampus daripada rumah oma kamu." Raye menyipitkan matanya pada Roland. Pandangan mereka sempat bertumbukan walau hanya terjadi sekitar 2 detik saja karena Roland harus fokus dengan jalanan di depan sana. "Bapak ngestok saya, ya?" tanya Raye dengan netra yang dipenuhi kecurigaan. Mendapat tuduhan seperti itu, tak ayal membuat Roland kembali memalingkan tatapannya pada Raye hanya untuk memberikan pelototan tajamnya pada gadis itu. "Sembarangan, ngapain saya ngestok kamu, elak? Roland, itu buktinya Bapak lihat-lihat data pribadi saya." Roland mengembuskan napas panjang. "Saya, kan, nyimpen data kamu untuk keperluan perlombaan. Jangan GR kamu." Mendengar jawaban Roland yang sangat masuk akal, Raye pun mengerucutkan bibirnya, lantas memindahkan pandangannya dari Roland. Benar juga, sih. Untuk apa Roland repot-repot mencari tahu tentang dirinya? Raye memang kelewat GR. Pikirannya jadi tidak bisa diajak bekerja sama karena perilaku aneh Roland padanya belakangan ini. "Ngomongin soal stalker, sepertinya kamu yang paling cocok dituduh sebagai stalker saya," cetus Roland, yang sepertinya masih ingin melanjutkan topik sebelumnya. Raye sontak memutar pandangannya pada Roland. Mulutnya setengah terbuka dengan binar yang menunjukkan ketidakpercayaan. "Kok malah jadi saya, sih, Pak? Coba kamu inget-inget dulu, waktu itu siapa yang ngambil foto saya secara diam-diam?" Sejujurnya Raye sudah menyiapkan sejurus pembelaan, tetapi rupanya pertanyaan Roland barusan membuatnya kalah telak. Alhasil, mulutnya kembali terkatup dengan desahan bernada kekesalan. "Cuma sekali, loh, Pak. Bukan berarti saya stalkernya Bapak." "Oh, iya." Roland menaikkan sebelah alisnya pada Raye. Senyum setengah muncul di sudut bibirnya, yang entah kenapa tampak menyebalkan di mata Raye. "Terus kenapa waktu itu kamu bisa ada di apartemen saya? Kamu nyari tahu soal kehidupan pribadi saya juga, kan?" Sekali lagi Raye dibuat terheran-heran oleh Roland. Mulutnya kembali melongo, lebih lebar dari sebelumnya. "Ternyata Bapak lebih GR dari saya. Ayolah, Raye, jujur aja sama saya. Saya nggak akan marah, kok," balas Roland, dengan ekspresi yang tampak menantang. "Pak, saya ada di apartemen Bapak waktu itu bukan karena saya ngikutin Bapak, tapi Anggita juga tinggal di gedung yang sama dengan Bapak. Dan soal foto waktu itu karena saya mau kirim ke grup kelas. Kampus udah heboh berhari-hari karena kabar Bapak yang bakal balik ngajar. Jadi, saya mau kirim foto Bapak ke grup karena mau menegaskan kalau saya ketemu Bapak di kampus, yang artinya Bapak udah fix bakal ngajar lagi," jelas Raye panjang lebar, yang kemudian tenggorokannya terasa kering setelah mendebatkan mengambil air mineral dan segera meneguknya. Hal yang cukup panjang dengan Roland. Roland mencerna lamat-lamat penjelasan panjang lebar Raye. Semua alasan itu dapat diterima oleh akal sehatnya. Jadi, sepertinya memang dirinya saja yang terlalu percaya diri. Usai menerima penjelasan dari Raye, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Roland. Menoleh pada gadis itu pun tidak. Ia hanya mengangguk-anggukan kepalanya dengan genggaman yang makin erat pada kemudi. Lantas berdeham beberapa kali karena mendadak merasa malu sudah salah sangka mengartikan sikap Raye waktu itu. Percakapan seputar stalker pun langsung dihentikan secara sepihak oleh Roland. Selanjutnya ia dengan sengaja membawa-bawa topik mengenai perkuliahan, yang sudah pasti akan langsung ditanggapi oleh Raye.
Sisa perjalanan itu pun mereka habiskan dengan tetap saling mengobrol. Bertukar pertanyaan seputar kuliah. Raye yang paling banyak bertanya, terutama seputar sifat Bu Jana saat berada di rumah yang nyatanya berbanding terbalik dengan sifatnya saat menjadi tenaga pengajar. Raye sempat berbincang singkat dengan Bu Jana walaupun masih merasa sedikit sungkan. Di luar kampus, Bu Jana tak semenyeramkan itu. Raye diperlakukan dengan sangat baik dan penuh keramah tamahan. Berbeda sekali dengan sosok yang pernah membuatnya menangis sepanjang hari di semester lalu. By the way, makasih, ya, sudah mau menemani saya hari ini, ucap Roland dengan tulus saat mobilnya sudah hampir tiba di kediaman nenek Raye. Sama-sama, Pak, balas Raye, yang sejujurnya merasa senang dengan ajakan Roland. Ia bisa mengistirahatkan pikirannya sejenak dengan bermain bersama Demian. Oh iya, Pak, menurut Bapak akting saya tadi keren nggak? Roland tertawa kecil. Dilihatnya Raye yang tampak menanti-nanti jawabannya dengan binar yang terlihat bersemangat. Keren, kamu menjiwai hangat. Pujian Roland membuat Raye besar kepala. Dengan gerakan yang sama pongahnya dengan senyumnya, Raye mergibaskan rambutnya. Berlagak seperti seorang selebritas papan atas. Tingkah Raye barusan tertangkap oleh mata Roland, dan ia tergelak melihat kesombongan Raye. Cukup terhibur dengan gadis itu yang selalu bisa mengubah suasana menjadi seceria ini. Pribadinya memang benar-benar unik. Itu mobil siapa di depan rumah oma kamu? Roland memelankan laju mobilnya ketika hampir sampai di kediaman Sarita. Ada satu mobil yang terparkir di sana, menghalangi jalan yang hendak memasuki rumah Sarita. Saat Roland menajamkan penglihatannya, ada seorang lelaki yang tengah berdiri di sisi mobil. Tetapi sayangnya ia tak dapat melihat wajahnya dengan jelas karena penerangan yang cukup redup. Mendengar pertanyaan Roland, Raye langsung mengalihkan pandangannya ke depan sembari menyimpan ponselnya ke dalam tas. Raut yang semula dipenuhi dengan senyum, kini berubah menjadi penuh keterkejutan. Wajahnya mendadak pias dengan napas yang terdengar memburu. Pak, tolong bawa saya ke tempat lain dulu. Putar mobilnya, Pak, cecar Raye sambil terus menengok ke belakang dengan panik. Putar mobilnya, Pak, saya minta tolong banget. Kenapa? Roland semakin diterpa kebingungan. Ada apa, Raye? Putar aja dulu mobilnya, Pak, tukas Raye, dengan nada memaksa dan wajah tegang yang diselimuti ketakutan. Meski tak tahu apa yang sedang terjadi pada Raye, Roland tetap menuruti permintaan gadis itu. Ia memundurkan mobilnya terlebih dahulu sebelum berputar arah dan meninggalkan komplek perumahan. Nenek Raye. Setelah mobil Roland kembali ke jalan raya, Raye langsung menyandarkan tubuhnya pada kursi. Napasnya masih terdengar tak beraturan. Kedua matanya pun kini sudah terpejam. Gadis itu terlihat sedang berusaha menenangkan diri. Nanti turunin saya di depan sana aja, Pak, pinta Raye seraya menunjuk lokasi yang dimaksudnya. Suaranya pun melemah, tak seriang sebelumnya. Terus kamu mau kemana? Roland tak langsung mengindahkan permintaan Raye. Menginterogasinya, terlebih dahulu, ke apartemennya Anggita. Kalau enggak ke kos-kosannya Niana, jawab Raye, terdengar tak yakin. Roland menarik napas panjang, ke apartemen saya aja, dan berakhir menawarkan diri. Raye menegakkan tubuhnya, berpaling pada Roland, sambil menggeleng tegas. Enggak usah, Pak, saya nanti bakal tetap balik ke rumah oma saya, kok. Saya enggak terima penolakan, kata Roland, mutlak tak bisa dibantah. Pak, tak, Raye. Tatapan tajam Roland lemparkan pada Raye, memberi peringatan tegas pada gadis itu. Pada akhirnya, Raye tak bisa berbuat banyak selain menuruti perintah Roland. Ia pun kembali menyandarkan tubuhnya pada kursi dengan jemari yang mencengkeram erat tasnya. Tetapi sebelumnya saya harus tahu dulu apa yang membuat kamu bersikap seperti ini. Apa karena pemilik mobil tadi? Kamu kenal sama dia? Tebak Roland. Raye melayangkan tatapannya keluar jendela, tak lagi memandang Roland yang sedang memasang raut penasarannya. Lia, jawabnya kemudian, begitu, singkat, seakan tak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dia, kakak tiri saya. Dia siapa, Raye? Kamu ada masalah apa? Roland memberondongnya dengan pertanyaan yang terdengar menuntut. Seketika merasa cemas dengan kehidupan Raye yang tak pernah ia dalami seluk-beluknya. Kenapa